Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa sekalian, sebagaimana saya sampaikan sebelumnya, saya akan mencoba menunjukkan di sini simulasi menggunakan virtual engine room. Ya, jadi ini tampilan awalnya, ya, kondisinya adalah blackout, kapal mati total, dan eh, di sini terdiri dari main engine. Ya. Yang pertama adalah main engine, yang kedua adalah bagian minyak. Pada main engine ini terdiri dari engine alarm di sini, jika ada failure atau apapun itu. Kemudian di sini ada engine general view, mesin diesel. Ya. Sekali lagi saya bilang di sini kompleks aplikasinya. Jadi tidak hanya electrical saja, bahkan mesin-mesin diesel juga dibahas. Kemudian di opsi keduanya itu adalah tentang minyak, tentang bahan bakarnya. Ya. Ada alarm-alarm fuel-nya di sini, ada supply-nya seperti apa, bisa kalian atur, kerannya bisa dihidupkan, ya, dan bahkan bisa dibuang juga. Dan ini adalah penyimpanan fuel-nya, semua bisa kita kendalikan, ya, bisa kendalikan banyak sekali. Dan ada fuel separator. Kemudian cooling, di bagian cooling, untuk di bagian cooling, untuk di bagian cooling, juga terdiri dari alarm di sini, dan ada fresh water diagram dan ada sea water diagram. Bagaimana kita mengendalikan manajerial dari air segar yang dibawa di kapal, dan juga bagaimana mengatur air garam, ya, air laut yang ada di kapal. Di sini ada balas, ya. Jadi kita bisa mengatur kapal ini, balas itu pemberat, ya, supaya kapal itu seimbang. Silakan diatur mau bagaimana balasnya, dan itu sangat, ini bukan bidang saya, jujur ini bukan bidang saya adalah orang elektro, ya. Dan ini mungkin lebih ke orang-orang yang berkutat di bidang mekanikal, ya. Oke, namun di sini juga tetap semuanya bisa kita kendalikan. Dan selanjutnya adalah ini adalah pelumasan mesin-mesin. Mesin diesel bisa diberikan pelumas. Kemudian ada bagian air compress di sini, ya, tekanan udara disimpan di dalam tabung kompresor, dan kita bisa lihat di sini tekanannya saat ini adalah 0,1 megapascal. Ya. Nah, yang terpenting adalah dari semua bagian ini adalah yang bagian power plant. Ini yang akan saya tunjukkan ke adik-adik Taruna saat ini. Ya. Kita di sini memiliki dua buah pembangkit, diesel generator 1 dan diesel generator 2. Power plant, main switchboard, ya. Power plant-nya, switchboard-nya terdiri dari DG1, DG2, shaft generator, dan emergency generator. Dan di bagian dari switchboard-nya terdiri dari instrumen untuk mensinkronisasi dua buah panel, ya. Mensinkronisasi dua buah generator. Kemudian di sisi generator bisa kalian lihat gambar ini yang sudah saya tunjukkan juga, ada 4 buah generator di sini, DJ1, DJ2, shaft, emergency generator, kemudian mesin diesel untuk emergency, mesin diesel untuk 2 buah, ini adalah mesin diesel untuk masing-masing generator. Ini adalah ini adalah propeller yang memiliki kecepatan tertentu, dan dia juga nanti turut memutar shaft ini. Ya. Di kelas sebelumnya ada pertanyaan, ini siapa duluan yang mutar, gitu? Nah, yang mutar duluan tentu adalah propeller duluan. Setelah propeller bergerak, maka barulah kita bisa menghidupkan shaft generator. Ya. Tapi kalau mati semua seperti ini, siapa yang duluan hidup? Nah, kita lihat di bagian consumer. Ya. Pastikan kita menghidup, jika tidak ada energi seperti ini, kita hidupkanlah, kita ambil energinya dari shore. Di shore sekarang ada tegangan 380 volt. Sedangkan di bus bar kapal itu hanya ada 0 volt di sini, atau tidak ada tegangan sama sekali. Jika kita hidupkan,
beban non esensial ini tidak bisa bekerja. Ini adalah circuit breaker, ya. Circuit breaker, tapi di sini hanya dalam bentuk tombol, ya. Dan ini tidak berfungsi. Nah, jadi step yang pertama adalah kita hidupkan dulu bagian shore seperti ini. Ya. Sebelum saya klik, di sini kan tadi saya sampaikan ada 3 buah opsi, ya. Pertama opsi dead shift, yang selanjutnya adalah ready to start dan full ahead at sea. Saya saat ini memilih yang dead ship, murni benar-benar mati total kapalnya. Bagaimana cara menghidupkan kapal dari nol sampai dia jalan di laut? Silakan pilih yang step by step, kemudian start instruction. Bisa kalian perhatikan di sini, instruksinya cukup banyak sekali, dimulai dari dead ship, pergilah kalian ke power plant, klik power plant di sini, klik power plant, kemudian hidupkanlah breaker position pada fuel. Nah, ini switchboard yang short dihidupkan, kemudian pergilah kalian ke sistem fuel. Nah, ini udah fuel lagi. Kita bahas masalah bensinnya, kemudian pergi ke bunker, HFO, dan hidupkan seluruhnya. Ini listnya cukup panjang sekali sampai kalian go to cooling system, ya. Hingga akhirnya kapal ini berjalan di lautan. Cukup panjang. Nah, saya belum selesai mencobai semua. Silakan kalian coba-coba oprek-oprek. Software-nya sudah saya share di sistem smart. Oke, yang penting yang jelas langkah pertama adalah shore. Ya. Maka kita hidupkan shore. Tegangan itu sekarang sudah masuk 360 volt di sini. Ya. Dan jika kita lihat generator tentu belum hidup semuanya, ya. Switchboard-nya juga masih mati semuanya. Jika kita start ini tidak mungkin, karena bensin juga belum kita alirkan, dieselnya belum kita alirkan ke mesin dieselnya. Nah, untuk mempermudah, saya nggak akan pilih lagi yang dead shift, tapi saya akan pilih yang ready to start. Oke, di sini ada kegagalan. Saya coba matikan dulu alarmnya. Ya. Oke, saya matikan alarm. Saya pindah lagi setup-nya. Saya pindah ready to start. Nah, good. Kondisinya adalah saat ini kapal sedang di pelabuhan masih. Ya. Namun sekarang generatornya sudah berfungsi dua-duanya. Ada generator 1 dan generator 2, dia sudah tersinkronkan. Hanya saja yang shaft belum bekerja karena di sini masih 0 RPM. Oke. Nah, kita tadi bahas tentang circuit breaker. Saya bisa saja memutuskan generator yang kedua ini. Saya bisa putuskan, saya klik ini, kemudian saya off-kan di sini. Ini on, ini off. Saya off-kan. Ini untuk yang 1, ini untuk yang 2. Ya. Yang kedua saya off-kan. Nah, sekarang udah mati, nggak ada ampere. Ya. Tegangan masih ada, tapi tidak ada ampere. Nah, tegangan sudah tidak, arusnya tidak keluar lagi, ya, karena di sini sudah saya cabut, sudah saya off-kan circuit breaker-nya, vakum circuit breaker. Dieselnya juga bisa saya matikan, stop di sini, stop. Oke, kecepatannya menurun, ya. Nah, saya bisa menyambungkan kembali generator ini. Saya tekan start lagi. Hidup. Dia sudah hidup. Dan sekarang generator 2 bisa saya hidupkan kembali, bisa saya pasang kembali ke jaringan. Tapi jangan lupa, ya, jangan lupa untuk mensinkronkan dua buah generator, pastikan dulu dia sudah sinkron. Untuk memastikan dia sinkron atau tidak, kalian harus melihat sinkronoskop di sini. Pastikan kedua buah sistem sudah memiliki frekuensi yang sama. Jika dia masih terlalu tinggi, saya arahkan ke DG2. Kalau DG1 itu frekuensinya udah oke. Untuk DG2 itu frekuensinya masih ketinggian.
Maka di sini saya pilih manual terlebih dahulu. Ya. Ada opsi auto, ada opsi manual. Kita akan coba dua-duanya nanti. Sekarang yang manual dulu. Ya. Oke, yang manual. Atau saya coba yang auto terlebih dahulu. Ya. Auto. Maka kita hidupkan aja autonya. Dia akan secara otomatis mengatur frekuensi ini untuk turun, kemudian ketika lampu sinkronoskop hidup yang hijau ini, maka dia akan menginjekkan energinya ke dalam sistem perkapalan dengan menghidupkan breaker ini secara otomatis. Oke, saya hidupkan synchronizernya. Lampu hidup, frekuensi akan berubah turun. Oke, sudah dikunci lock. Frekuensi turun dan dia sudah sinkron. Kalau kita lihat di gambar, generator sudah on dua-duanya. Ya. Nah, sekarang saya coba mematikan generator yang ini. Generator 1. Oke. Nah, oke, wajar. Nah, artinya di sini ada permasalahan. Ya. Permasalahan. Saya coba matikan dulu alarmnya. Kondisi sekarang ada kegagalan di generator. Yang hidup hanyalah emergensi. Ya. Hanya sistem emergensi saja. Nah, saya mencoba menghidupkan generator 2 sekarang. Start. Kalian bisa mencoba-coba ini sendiri ya. Oke, tidak mau. Berarti masih ada permasalahan di fuel. Nah, lihat, fuelnya ada masalah. Fuel ke dieselnya ada masalah. Oke. Oke, sekarang saya coba pindah ke setup bagian full ahead at sea. Di sini kondisinya adalah kapal sudah berjalan. Kapal sudah berjalan, shaft generator sekarang sudah hidup, sedangkan DG1 itu off, DG2 untuk DG2-nya itu standby. Saya akan mencoba sekarang menghidupkan DG2. Tujuannya apa saya hidupkan? Apa gunanya saya hidupkan generator yang kedua ini? Siapa tahu di kapal itu membutuhkan energi yang lebih. Ya. Membutuhkan energi yang lebih karena ada beban tambahan. Maka kita boleh menghidupkan generator ini. Tentu itu sesuai dengan prosedur, sesuai dengan aturan di perkapalan itu. Ya. Saat ini kapal bergerak propellernya secepat 86 rpm, dan generator shaft itu sudah menghasilkan energi 0,41 megawatt. Sekarang saya ingin menghidupkan yang ini. Saya hidupkan mesin dieselnya dulu. Saya pilih ke manual. Oke, saya start. Generator dieselnya sudah hidup. Dan sekarang saya konekkan sirkuit breaker ini ke jaringan. Tentu kita harus melihat sinkronisasinya. Kita harus mensinkronkan DJ2 dengan shaft sekarang. Maka kita pilih DJ2 di sini, bukan SG, ini SG, ini DJ1, dan ini DJ2. Perhatikan lampu ini. Kalau lampu ini masih berputar-putar, itu artinya DJ2 ini belum sinkron dengan tegangan yang ada di sirkuit kapal saat ini. Maka dari itu kita coba sekarang pilih manual. Saya akan mencoba secara manual ya, kalau tadi auto. Sekarang saya manual, frekuensi DJ itu masih tinggi, maka saya turunkan terlebih dahulu frekuensinya, atur aja, klik, sampai frekuensi DJ2 itu turun. Saya klik, saya turun. Dari segi frekuensi dia sudah sama. Selanjutnya adalah memasang ini, mengaktifkan circuit breaker ini agar energi ini bisa kita salurkan ke jaringan. Sekarang shaft itu 0,41, ya, ini masih 0 megawatt, yang ini 0,41 megawatt. Ketika ini hidup nanti, maka energi ini akan terbagi ke situ. Ya, ini sekarang 0,41. Maka saya coba hidupkan. Saya akan mengklik breaker ini hanya boleh ketika lampu sinkro ini hidup. Jangan pernah mengaktifkan ini ketika lampu sinkro tidak hidup. Karena artinya itu belum sinkron. Oke, saya bersiap sekarang. Anggap jari saya berada di on. Saya siap-siap.
siap-siap. Ini sudah di manual ya. Ini sudah di manual. Ya, saya bersiap-siap untuk memasang breakernya ini. Oke, so. Oh, belum masuk. Sekali lagi. Oke. Udah, masuk. Good. Sekarang generator 2 itu sudah memberikan energinya ke jaringan listrik. Dan beban tadi yang 0,41 sudah dibagi rata oleh generator yang ini dan generator yang ini. Oke, mungkin ini apakah saya bisa menghidupkan ini? Kita tambah satu lagi. Kita coba saja. Manual, start. Oke, generator 1 sudah hidup. Ini sudah hidup. Dan dia sudah menghasilkan tegangan juga di J1. J1 sudah hidup. Dan kita coba sekarang mensinkronkan ya, DJ1 ke jaringan. Kita pilih di sini DJ1. Nah, lihat. DJ1 kan belum saya pasang, nih kan? Belum saya pasang. Artinya, dan dia juga belum sinkron dengan jaringan yang ada saat ini. Kemudian, tugas kita adalah menyamakan dulu frekuensinya, kemudian baru kita injek. Untuk saat ini saya akan mencoba yang auto saja. Ya. Saya pilih auto, dan saya hidupkan alat synchronizer-nya. Auto sinkron. Oke, lampu auto hidup, dia sedang mencari sekarang. Frekuensi dinaikkan terlebih dahulu, sudah sama. Tinggal menunggu lampu ini hijau, dia akan otomatis hidup sendiri. Oke, masuk. Energinya masuk. Nah, jika kita lihat sekarang 3 buah generator sudah hidup. 3 buah generator sudah hidup semuanya. Bisa saja saya matikan yang shaft generator. Ini saya off-kan. Generator ini saya off-kan. Off. Oke. Oke, dia sudah off. Ya. Nah, sekarang yang hidup itu generator yang DJ1 dan DJ2. Dan dia memberikan free jaringan. Oke, silakan jika ada yang mau bertanya, tulis di kolom komentar, akan saya jawab sebisa mungkin. Ini adalah software yang menarik, terutama kalian pelajari yang bagian kelistrikannya. Kalian fokus di sana. Ini apakah seluruh kapal seperti ini? Jelas tidak. Ini adalah hanya contoh untuk kapal diesel yang propellernya digerakkan langsung oleh engine diesel. Ya. Mungkin lebih dan kurang demikian yang bisa saya sampaikan untuk di perkuliahan ini. Lebih dan kurang saya ucapkan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.